Saya ini saya perlu disesuaikan karena 75 ke atas itu luar biasa kuat. 75 ke bawah itu ada perbaikan. Yang paling ditanyakan itu perbaikan apa yang kamu rekomendasi? Saya ini dari Pak Rami lagi ada sidang ya? Sidang skripsi ya? Betul di sebelah kedengaran ya. Tadi Ada kedengaran. sedikit sih. Heeh. Aku untung hari ini rapat jam segini dibatalkan. Aduh, untung nah, deh. kamu enak saja. Saya pindah tempat dulu. Oke. Oke, oke. Karena saya tahu Memang. itu Kita paling bentar aja juga kan ya, Bu? Iya, bentar aja kok. kalau direkomendasi Situ aja. Ya, berikan. Dan direktur. Mau dibantu. Ada bantu. Oh iya. Beliau kan nggak kelas saya, bos. Peternakan. Calon dekan gue, peternakan. Lintir. Rektor sih, tapi aku selalu ya, Mulai jam berapa ya? ada belum pengetahuan. Dia minta terhadap dia. Habis itu tahan kita. Gimana satunya? Kan bisa-bisanya informatika sampai SD. Kalau nggak orang pintar tuh nggak bisa kayak gini. Nggak gini. Dari kesika itu. Dia salah satu pendiri informatika Unsud. Itu. Kajur pertama. Ini kan Bro di kajur. Sekretaris saya dulu, Mas. Ini Pak Nurul. Oh ya, oke. Oke. Selamat siang, Bapak Bupati. Belum ya? Eh, oke. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita langsung mulai aja, nggih. Baik, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan podcast bersama Bapak Bupati Kupang dan kami dari tim eh, kolaborasi 4 universitas dari kami dari Unsud, Dr. Nur Hidayat, kemudian Ibu Silia Yuslim dari Universitas Trisakti, kemudian Ibu Nurul Hayati dari Umrah, kemudian Bapak Dr. Remi Undana dari Universitas Nusa Cendana. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini tentunya kami menyapa pada Bapak Bupati telah hadir di podcast NH Podcast. Pada siang hari ini kita akan bincang singkat Bapak Bupati. Tentunya kami menyapa dulu mungkin yang pertama terkait dengan kita akan membuat wisata rohani, Bapak. Nah, mungkin Kupang ini atau NTT ini banyak sekali destinasi, Bapak ya. Mungkin bisa disampaikan awal dulu, Pak Bupati, terkait dengan khususnya wisata di Kupang. Monggo, Bapak. Baik, selamat siang bagi kita semua. Iya. Perwakilan 4 universitas, baik Trisakti, Umrah, Universitas Utana. Selamat berbahagia dan berjumpa bersama kami, pemerintah Kabupaten Kupang. Perlu kami sampaikan terhadap alasan akan dibangunnya wisata rohani, yaitu Patung Kristus. Memang ada beberapa alasan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu bahwa ini untuk meningkatkan identitas keagamaan.
Oke. Patung Kristus memberkati ini dibangun sebagai simbol iman Kristen, ya, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Yang kedua itu ingin menjadikan Kabupaten Kupang ini menjadi sebuah ikon wisata religi dan dapat menarik daya tarik daripada wisatawan. Ketiga itu ingin mendorong sebuah partisipasi seniman dan arsitek lokal. Dan yang keempat adalah menciptakan karya yang berkualitas tinggi. Ya. Dan yang terakhir ini biar menjadi sebuah simbol perdamaian dan simbol berkat bagi umat. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya, luar biasa memang NTT akan jadikan ikon. Harapannya nanti wisata rohani ini akan mendatangkan banyak wisatawan, tentunya yang terkenal juga dengan Pulau Komodonya. Nah, nanti harapannya nanti bisa menarik lagi dengan adanya wisata rohani yang nanti akan dibangun di Kota Kupang. Selanjutnya Bapak, harapan. Nah, jadi nanti akan disayembarakan ini Bapak terkait dengan wisata rohani ya, patung yang nanti akan dibuat ya, patung Kristus ya. Mungkin harapan untuk diadakan sayembara ini Bapak Bupati. Baik, jadi memang kami pemerintah Kabupaten Kupang ini ingin ada suatu harapan dengan dibentuknya atau dibangunnya wisata rohani dalam bentuk patung Kristus, yaitu dengan diadakannya pengadaan patung Kristus dalam menunjang wisata rohani ini, yaitu ingin melahirkan sebuah desain ikonik yang bermakna. Yang berikut itu ingin menumbuhkan rasa kebanggaan lokal. Ini. Yang berikut ingin mendorong kreativitas dan inovasi seniman Indonesia. Selanjutnya ingin menjadikan patung sebagai landmark wisata rohani. Dan yang berikut adalah mewujudkan simbol perdamaian dan toleransi. Itulah harapan-harapan dari kami pemerintah Kabupaten Kupang dan seluruh masyarakat agar pemerintah Kabupaten Kupang juga dapat menghadirkan wisata religi atau wisata rohani yang ada di Kabupaten Kupang. Oke, terima kasih Bapak Bupati. Nah, kini hadir juga para pakar ini, Pak Bupati. Ini Ibu Silia ini juga dari arsitektur nih. Beliau dekan di arsitek Fakultas Teknik di Trisakti. Mungkin bisa sedikit memberikan gambaran, Pak. Baik, terima kasih Pak NH. Selamat siang. Ya, monggo, Bu Silia. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan dan sedikit harapan juga ya, supaya ke depan bahwa apa yang sudah disayembarakan menjadi lebih bermakna. Nah, rencana pembangunan ke depan nih Pak, apabila patung ini misalnya sudah ada pemenang nih, itu apakah ada rencana ke depan untuk menjadikan taman ini, tentunya kan akan dirancang, akan didesain lagi ya, seluruh sekitar kawasannya, sehingga wisata ini menjadi sebuah wisata yang memang bermakna dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Kira-kira rencana pembangunan ke depannya bagaimana Pak? Baik Ibu, jadi sebenarnya rencana terhadap pembangunan patung Kristus ini dan pengembangan kawasan seputaran patung Kristus memberkati ini tidak hanya sebatas aspek fisik patung itu sendiri, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan sebagai pusat wisata rohani, budaya dan ekonomi. Berikut kami akan menyajikan beberapa poin di dalam pengembangan patung Kristus memberkati. Yang pertama itu pengembangan kawasan sekitar patung, yaitu pembangunan fasilitas penunjang seperti tempat parkir, taman doa dan taman refleksi, area istirahat dan kuliner, jalur persiarahan dan meditasi, dan yang berikut adalah peningkatan infrastruktur akses
seperti jalan menuju lokasi patung. Yang kedua, adanya peningkatan fungsi wisata rohani, yaitu mengadakan event tahunan seperti misa terbuka, festival Natal, atau pesiaran lintas daerah. Dan yang berikut adalah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata rohani nasional dan internasional. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM lokal, yaitu menyediakan ruang bagi pelaku UMKM dalam bentuk souvenir, makanan khas, dan kerajinan tangan. Membuka peluang kerja di sektor pariwisata, keamanan, dan pelayanan. Dan yang berikut, promosi dan digitalisasi wisata. Promosi digital melalui media sosial dan platform pariwisata, pengembangan aplikasi wisata dengan informasi sejarah, makna patung, dan panduan lokasi. Dan yang kelima, pendidikan dan edukasi budaya yang bersifat religius, yaitu menjadikan kawasan ini sebagai tempat edukasi bagi pelajar dan wisatawan tentang nilai-nilai Kristen, toleransi antaragama, serta sejarah lokal. Jika proyek ini dikelola secara baik, Patung Kristus Memberkati dapat menjadi ikon spiritual dan wisata unggulan kabupaten di mata dunia. Demikian Ibu yang ingin kami jelaskan, sehingga ini menjadi suatu pertimbangan dan masukan bagi Ibu. Pak, kalau misalnya kalau nanti berkenan, mungkin kami juga tim ini juga bisa membantu ke depannya terkait pengembangan kawasan tersebut dan pengelolaannya. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Ya, oke. Terima kasih Ibu Dr. Silia, dan tentunya luar biasa ini dengan wisata rohani ini, harapannya tadi sampaikan Bapak Bupati akan mengangkat potensi ekonomi juga, harapannya seperti itu. Jadi tentunya masyarakat akan diberikan peluang untuk kontribusi juga. Saya kira itu Bapak Bupati. Mungkin closing statement Pak Bupati, mungkin monggo. Ya, ini harapan, ya, visi misi daripada pemerintah Kabupaten Kupang yang di dalamnya ada ingin tersedianya wisata, bukan saja hanya wisata pantai, wisata danau dan lain-lain, tetapi kami ingin menghadirkan sebuah wisata religi, ya, dengan mayoritasnya penduduk Kristen yang ada di Kabupaten Kupang dan seputaran Kota Kupang. Ya, kita sangat mengharapkan adanya wisata religi yang hadir, sehingga ini dapat mencerminkan suatu peradaban keagamaan yang ada, ya, sekaligus juga untuk menciptakan sebuah toleransi bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Kupang. Harapannya bahwa, ya, dengan kehadiran 4 universitas ini dapat juga mendorong, memberikan masukan, input yang baik, sehingga betul-betul rencana pembangunan wisata rohani dalam bentuk Patung Kristus ini dapat terjawab di kemudian hari. Terima kasih, Pak. Oke. Matur nuwun Bapak Bupati Bapak Bupati Kupang atas penjelasannya dan podcastnya pada siang hari ini, dan semoga rencana yang tadi sudah disampaikan bisa berjalan lancar, dengan tentunya kami 4 universitas ini bisa berkontribusi untuk membantu, ya, kami dari juga grup Forum Dekan Teknik Indonesia. Mungkin dari itu, terima kasih Bapak Bupati dan Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin menutup link. Siap.